Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakumul hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita bisa menghadiri satu kajian yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama, yaitu yang berkenaan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, malam ini kita masih membicarakan tentang nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Tidaklah orang tersebut tahu apa saja yang bisa membatalkan iman, kecuali dia harus mempelajari tentang hal-hal yang bisa membatalkan iman. Karena membatalkan iman itu bukanlah sebagaimana orang sakit. Jadi kalau nggak berasa, jadi orang kalau imannya batal itu nggak berasa. Kalau orang sakit pusing berasa, malah itu yang gitu. Tapi kalau imannya batal itu nggak berasa, sehat-sehat aja dia. Jadi dia apa? Ketika imannya batal apa? Sehat-sehat aja. Mungkin kali kalau dia batal imannya mungkin apa? Flu itu enggak, atau meriang enggak. Kenapa? Emang batal iman itu apa? Enggak berasa, kecuali dia mempelajari tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan iman, dan itu dipelajari, disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahmatullah, saya katakan bahwa yang kita kaji pada malam ini adalah sangat penting, karena ini menyangkut tentang iman. Dan iman ini menyangkut tentang negeri akhirat. Apakah iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung bagaimana iman kita di dunia. Tergantung akhir hayat kita, apakah masih dalam kondisi iman atau batal imannya. Nah, oleh karena itulah kita sudah masuk pada yang membatalkan iman itu. Yang pertama sudah kita bahas, yang kedua juga sudah, yang ketiga juga sudah, dan yang keempat juga sudah kita bahas. Sampai 4. Sampai begitu banyak para ulama, bahkan disebutkan para ulama ala nabil tidak, tanda-tanda hal tersebut menjadi murtad itu disebutkan kalbahri la sahilalahu, seperti lautan yang tidak bertepi, saking begitu luasnya itu. Namun dari semuanya maka
para ulama menulis dan merangkum apa saja yang bisa membatalkan apa? Iman yang menyebabkan orang itu murtad keluar dari millatul Islam. Dan kita sudah masuk kemarin yang keempat, yaitu mengingkari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Atau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ya, dan itu juga apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Ayat Al-Qur'an. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang indah. Apa yang maksud dengan yang husna? Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu baik. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di dalam ayat Al-Qur'an memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Walaupun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita sama. Seperti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita Al-Khabir, artinya maha mengetahui. Al-Alim, maha mengetahui juga, sama. Atau kita lihat seperti di dalam apa? Sifat yang lain, Al-Kabir, maha besar. Al-Azim, maha besar juga. Tapi kandungan maknanya itu berbeda. Kandungan apa? Maknanya berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, maka panggillah dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi kalau kita ingin berdoa, maka kita diperintahkan untuk sebelum berdoa kita bertawassul dulu dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan main langsung minta aja. Minta rezeki dong gitu, atau minta duit dong. Kita lebih langsung tadi. Kita panggil dulu nama Allah SWT. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, Ya Razzaq, yang wahai yang pemberi rezeki, Urzukni, berilah saya rezeki. Jadi sesuai dengan permintaan kita, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rahmat, panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai yang pemberi rahmat, rahmatilah saya, kasihanilah saya. Kalau kita minta kaya pada Allah SWT, minta kekayaan, minta kepada Allah yang maha kaya. Allahumma ya Ghaniyyu, wahai Allah yang Ghani, yang maha kaya, aghnini bihalalik, kayakanlah saya dengan harta yang halal. Jadi sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi jangan langsung minta, tapi panggil dulu nama Allah SWT. Makanya kalau kita lihat doa para nabi dan rasul di Al-Quran itu senantiasa diawali dengan apa? Memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, Rabbi. Mengakui apa? Bagaimana perbuatan zalim dia. Seperti Nabi Yunus ketika beliau berdoa subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Dia mengakui tentang Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, saya ini termasuk dari golongan orang yang zalim. Jamaah sekalian, apa ketika Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha tentang satu doa yang sangat singkat. Yang doa ini pasti semuanya kita hafal. Ketika berada di malam Qadar, maka Aisyah, ibunda Nabi ibunda Rasulullah, istri Rasulullah SAW yang kenal dengan Ummahatul Mukminin, ibundanya orang-orang mukmin, itu diajarkan Rasulullah dengan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Al-Afu itu adalah nama Allah SWT.
Jadi pertama puji Allah SWT. Tuhibbul apa? Jadi pertama panggil dulu, memanggil nama Allah dengan al-afu. Allahumma innaka Allah. Mengakui Allah itu al-afu, maaf. Kemudian setelah itu tuhibbul apa? Kita puji Allah SWT bahwa Allah sangat memaafkan. Fa'fu anni. Baru setelah itu ketiga kita minta maaf. Ini adab kita berdoa kepada Allah SWT. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Mereka yang dikenal dalam ayat Al-Quran yang disebutkan mulhidun. Mulhidun itu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau kita lihat kata-kata mulhidun dalam kamus itu diartikan dengan ateis. Jadi ateis itu apa? Dalam bahasa itu apa? Mulhidun. Orang yang mengingkari adanya apa? Allah SWT. Kenapa dia mengingkari Allah SWT? Karena dia tidak percaya pada Allah SWT. Maka disebut mulhidun. Karena dia mengingkari apa? Nama-nama Allah SWT. Nah mereka kata Allah SWT, sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka mengingkari nama-nama Allah SWT, itu akan dibalas oleh Allah SWT dengan adab yang sangat pedih. Artinya mereka tidak memiliki iman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tidak mengakui nama-nama Allah SWT yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu kan ada di dalam Al-Hasyr. Itu nama-nama Allah SWT. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna ila akhirnya. Itu nama Allah di dalam Al-Hasyr. Dan Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya. Kemudian yang kelima sekarang yang bisa membatalkan iman adalah kalau batal iman berarti dia keluar dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang itu sudah bukan orang mukmin. Kenapa? Karena dia apa? Batal imannya. Yang kelima adalah takdzibur rasul fi syai'in mimma ja'a bihi. Mendustakan Rasul terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Yang disampaikan oleh Rasul, mereka dustakan siapa? Mereka tak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh para Rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita menyampaikan ayat Al-Quran, ketika Nabi kita menyampaikan hadis Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak percaya, maka bisa batal imannya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa iyyukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, mendustakan siapa? Tidak percaya kepada Muhammad Muhammad, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kalian juga, orang-orang sebelumnya juga mereka sudah mendustakan Rasul mereka. Kaum Nuh tidak percaya pada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyampaikan tentang tauhid. Kaum Lut tidak percaya kepada Nabi Lut tentang tauhid dan tidak mau dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, bahkan tidak pernah dilakukan oleh binatang, yaitu mengadakan sodom, laki-laki demen laki-laki, perempuan demen perempuan. Apa bahasa demen itu? Bahasa Betawi, laki demen laki, perempuan apa? Demen perempuan. Itu namanya apa? Kaum sodom. Itu tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dan tidak juga pernah dilakukan oleh binatang. Bapak waktu kemarin Idul Adha, ada gak binatang yang laki nyerendeng-nyerendeng sama binatang laki? Kambing laki dan nyerendeng-nyerendeng. Paling kalau mau nyerendeng-nyerendeng mau berantem. Pasti kalau ada yang apa? Betinanya apa? Dia minta apa? Mengadakan hubungan.
syahwat. Karena apa? Kambing jantan pasti akan menyukai kambing apa? Betina atau sebaliknya. Ini tidak. Kaum tidak apa? Laki dengan laki, perempuan dengan apa? Perempuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab. Jadi Nabi ketika disampaikan, maka kaumnya tidak mau beriman, mendustakan, tidak percaya. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Padahal datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa al-bayyinat, mukjizat. Mukjizat kepada Nabi itu disampaikan, diperlihatkan. Dan di antara yang paling banyak mukjizatnya itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu banyak mukjizatnya. Bahkan sampai sekarang pun ada yang kita bisa saksikan, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat. Yang oleh para ulama menyebutkan Al-Quran itu adalah al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang abadi. Wabis Zubur, mereka juga menyampaikan bagaimana sahifah-sahifah Az-Zubur, wabil kitabil munir, dan juga mereka menyampaikan kitab yang jelas. Kitab-kitab yang disampaikan, Injil, Zabur, Taurat. Tapi mereka apa? Dustakan, nggak mau beriman, tidak mau percaya. Tsumma akhadtul ladzina kafaru. Kemudian kata Allah SWT, aku siksa orang-orang yang kafir. Setelah Allah SWT menyebutkan mereka mendustakan para rasul dengan mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya, kemudian aku siksa orang-orang yang kafir. Mereka kafir. Bagaimana dan nakir. Dia akan lihat bagaimana dahsyatnya siksa kami, kata Allah SWT. Jadi mereka dianggap apa? Kafir. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka. Makanya zaman sekalian rahimahullah, kenapa Syiah? Para ulama jelas mengatakan mereka adalah kufur, keluar dari millatul Islam. Karena mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu Syiah. Bahkan mereka berani mencaci maki para sahabat yang sahabat ini sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuntum khaira ummah. Sahabat kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mau memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mau mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Jadi para sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih khusus lagi para sahabat dipuji dengan menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun, siapa as-sabiqunal awwalun? Dan mereka orang-orang yang terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu beriman kepada Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang ada di Mekah, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu disebut muhajirin. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Siapa mereka? Yang menolong, membantu orang-orang muhajirin di Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita disebut nama para sahabat itu, kita menyebutnya dengan apa? Doa radhiyallahu anhu. Kalau sendiri, kalau banyak radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin mereka masuk surga dengan mengatakan wa a'adda lahum
sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang Syiah berani mengatakan setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat pun banyak yang murtad. Kecuali ada yang tidak, seperti Ali bin Abi Thalib, enggak. Karena Ali ada orang-orang yang dipuji-puji oleh mereka, dikultuskan oleh Syiah. Termasuk juga Mu'adz bin Jabal, kata mereka. Abu Dzar Al-Ghifari. Yang lainnya mereka keluar. Itu kata orang-orang Syiah. Maka lebih khusus lagi mereka berani melaknat dan mengutuk-ngutuk sahabat yang utama. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Iktadu min ba'di Abu Bakar wa Umar." Ikutilah olehmu setelah aku mati. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka berani mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam doa mereka berani mengkutuk-kutuk para Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Padahal orang yang kata Rasulullah, "Iktadi min ba'di" atau "Iktadu min ba'di." Ikutilah oleh kalian setelah aku mati. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan kita lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar. Dari mulai hidup sampai meninggal pun dekat. Kuburannya mana? Berdampingan. Di mana kuburannya? Di mana kuburannya Rasulullah? Di Madinah. Di dekat situ apa? Ada kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ada larangan kita untuk mencaci maki para sahabat. Karena sahabat Rasulullah SAW, ashabi udul. Sahabatku semuanya mereka jujur. Tapi orang-orang Syiah mengatakan Quran yang ditulis oleh para sahabat ada yang kurang, ada yang disembunyikan. Nanti akan datang Quran yang kita akan lengkapi. Itu kata orang-orang Syiah. Makanya pantas kalau kata orang-orang Syiah dianggap kufur mereka. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada golongan yang paling sangat suka berbohong itu adalah Syiah. Karena ada ajaran mereka yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu apa? Berbohong. Kalau kita kan bohong nggak boleh. Kalau dia apa? Menjadi bagian ajaran mereka yang disebut dengan taqiyah. Bahkan mereka menjadikan bukan tanah haram itu bukan Mekah dan Madinah, tapi apa? Karbala. Karena di Karbala ini Husain bin Ali dibunuh, sehingga dengan terbunuhnya Husain bin Ali, maka itu jadilah tanah Karbala menjadi tanah haram. Makanya kalau mereka sholat menggunakan tanahnya tanah Karbala. Pernah ada melihat Syiah sholat? Taruhnya di sini nih, tanahnya nih, jadi ambil dari bawah, desa. Nanti kalau mau sujud kita taruh sini. Dan kalau kita taruh sini lagi. Itu saya sering lihat itu di Madinah itu. Mereka apa sholat? Jadi sholatnya apa? Sujud itu ribet banget. Harus pakai apa? Tanahnya dari Karbala gitu. Kalau kita di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ardin masjidun. Setiap bumi Allah itu apa? Menjadi masjid di mana saja kita boleh bersujud di bumi Allah SWT. Kecuali ada beberapa tempat yang tidak dibolehkan karena najis, seperti kamar mandi. Karena itu kan WC dan sebagainya, itu kan apa? Tempat najis. Makanya mereka disebut apa? Mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat
tidak ada yang bisa untuk mengutak-atik ada Al-Quranul Karim. Tapi mereka mengatakan apa? Dua, ada yang kurang gitu. Padahal ketika turunnya Al-Quran, ketika pembukuan Al-Quran, bagaimana para sahabat mereka berhati-hati betul di dalam membukukannya. Semua sahabat dipanggil, sahabat yang hafal Quran dipanggil, diteliti. Sehingga ketika sahabat berkumpul, maka mereka berkumpul dalam keadaan apa? Jujur, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani sedikit pun mengurangi kalimat Al-Quran. Tapi mereka mengatakan apa? Ada yang kurang. Padahal Allah SWT mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran terjaga. Makanya beberapa tahun sebelumnya ini kita pernah dengar ada Quran palsu, tetap ketahuan. Bikin Quran palsu tetap ketahuan. Nah sekarang ini kan kita berada di muhafal. Ada satu yang mereka lakukan, ritual mereka yang dengan apa? Han Asyura oleh orang apa? Orang Syiah. Mereka dengan alasan duka cita terhadap kematiannya Husain, sehingga ketika mereka melakukan ritual itu mereka sakiti dirinya mereka dengan mereka pukul sampai berdarah. Islam tidak mengajarkan begitu dalam ritual. Kita sudah punya ajaran aturan di dalam beribadah. Masa ibadah ritual itu sampai mengeluarkan darah? Jadi mereka Pak, ini yang disebut Syiah. Dan itu kan awalnya memang Syiah itu sebetulnya awalnya politik, tapi pada akhirnya menjadi sebuah yang mereka mengaku sebagai Islam, sempalan agama Islam. Jadi jangan sampai anak-anak kita mengikuti mereka, apalagi ada ajaran yang sangat menarik bagi anak muda yang dikenal dengan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Nikah bil ajal disebutkan oleh para ulama. Apa yang disebut nikah mut'ah? Nikah bil ajal, bertempo. Disebut mut'ah karena dari kata tamattu, apa tamattu? Haji bersenang-senang. Jadi tujuannya itu bersenang-senang aja. Bertempo akhirnya dalam nikah itu. Makanya ijab qabul beda, saya nikahkan Anda semalam. Habis itu udah cerai otomatis. Saya nikahkan Anda seminggu. Habis seminggu apa udah otomatis. Makanya mut'ah. Lalu lagi itu zaman sekalian, jangan kita ikut apa anak-anak kita jangan ikutan. Walaupun mereka punya dana yang begitu luas, yang begitu banyak. Saya nggak berbicara tentang bagaimana Iran ya sekarang ya, yang sedang apa menyerang Israel. Mungkin Ustaz ya, itu ada waktu lagi panjang soalnya. Karena kita berbicara tentang nawakidul iman, nawakidul iman. Kemudian jemaah sekalian, salah satu yang juga bisa membatalkan iman adalah i'tiqadu 'adami kamali huda rasul. Meyakini tidak sempurnanya petunjuk Rasul. Bayangkan, Rasulullah SAW menyebutkan, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Sesungguhnya ucapan yang paling benar itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul huda, bisa juga dibaca, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dua, bisa al-huda, bisa al-hadi. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan sebaik-baik ucapan adalah kalamullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada petunjuk yang lebih bagus kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita nggak boleh kalau udah disampaikan hadis, disampaikan apa? Hadis yang hadis itu juga udah lupa sahih, lalu kita mengatakan itu kan hadis, tapi kan pendapat saya lain lagi, ya itu nggak boleh itu. Seakan-akan pendapat saya lebih keren gitu.
Apalagi apa? Itu kan hadis. Tapi kan pendapat Ustaz saya lain lagi. Itu juga nggak boleh gitu. Kalau udah Rasulullah SAW yang berbicara, udah qala Rasulullah SAW, udah qala Allah Ta'ala, udah nggak ada lagi yang paling sempurna, yang paling baik. Makanya sekarang apa? Meyakini tidak sempurnanya petunjuk Rasulullah SAW. Al-juhudu ma anzalallahu hukmi, atau mengingkari apa yang Allah turunkan berupa hukum syar'i. Mengingkari berupa hukum syar'i, diperintahkan kita untuk sholat, kita ingkari. Itu nggak boleh. Yuk kita sholat, jadi sholat ada sih wajib. Itu nggak boleh hati-hati. Ini kan gara-gara ada orang belajar filsafat, coba filsafat. Orang ulama Ahlussunnah itu mengharapkan belajar filsafat, karena orang kalau belajar filsafat apa? Sesat dalam pemikiran. Apalagi filsafat itu kan dari Yunani, filsafat Plato, Aristoteles, Socrates. Saya kok ya saya pernah belajar, makanya saya nggak mau nyampein, cuma sekedar tahu aja. Sebab kata ulama, tidaklah orang itu mengetahui tentang kebatilan kalau dia tidak tahu belajar kebatilan. Jadi kita belajar kebatilan itu dalam apa? Untuk mengetahui agar kita tidak menyampaikan kebatilan itu gitu. Walaupun para ulama mengharamkan untuk mempelajarinya. Jadi mengatakan apa? Kita kan belum wajib sholat, kenapa? Kita masih mencari kebenaran. Kata mereka, kata orang-orang kafir, kita masih mencari kebenaran. Kan kalau kita ketemu kebenaran baru kita wajib sholat. Nah ini kan namanya apa? Seakan-akan apa? Benar dulu baru sholat gitu. Padahal ketika dia sudah bertauhid kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, padahal dia kalau sudah menjadi mukmin wajib bagi dia sholat. Jamaah sekalian rahmatullah. Jadi itu apa? Filsafat. Karena filsafat itu bukan dari apa? Dari Islam, dia dari apa? Yunani. Ajaran Yunani. Atau ada orang yang meyakini bahwa ada hukum yang lain yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih sempurna. Walaupun dia mengatakan ini hukum apa? Kurang sempurna tapi ada yang lebih bagus. Itu nggak boleh. Jadi kita wajib meyakini bahwa hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini turun pada saat haji di Arafah. Haji saat apa? Wukuf di Arafah, khutbah. Maka Rasulullah turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari inilah akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku ridho Islam sebagai din kami. Di sini ada dua kata-kata sempurna, akmaltu kamal. Kamal itu adalah sempurna. Kamal juga apa? Sempurna. Apa bedanya? Yang satu mengatakan al-yawma akmaltu kamal. Kamal itu adalah sempurna. Yang kedua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan sempurna dan telah aku sempurnakan. Dua-duanya kan sempurna. Walaupun masing-masing berbeda, yang satu kamal akmaltu, yang satu atmamtu. Kata para ulama beda. Kalau akmaltu kesempurnaan yang sudah finish, nggak berubah-ubah, finish, udah sempurna betul, nggak berubah-ubah. Tapi wa atmamtu, dan aku sempurnakan imanku. Kalau iman bisa berubah-ubah imannya, kesempurnaannya. Sekarang kita dapat nikmat sehat,
besok dimakan lagi gitu kan. Berubah-ubah. Makanya pakai atmamtu. Makanya istilah bahasa apa? Al-Quran luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku pada hari inilah aku telah sempurnakan anggaranku. Agama Islam sempurna. Udah finish kesempurnaannya, enggak perlu lagi apa? Ditambahkan. Udah finish gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Ya, sempurna saja Pak, bisa berubah-ubah 50 besok Pak, bisa berubah. Sekarang sempurna besok, tambah lagi. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku itu Islam sebagai agama. Nah, di sini sama sekalian, itu jelas kalau Allah Taala mengatakan Islam itu sempurna, berarti tidak ada yang lebih sempurna lagi. Dan itu wajib kita yakini, nggak boleh kita ingkari. Wajib kita yakini dan tidak boleh apa? Kita ingkari. Sehingga kalau ada orang yang berani mengingkarinya, hati-hati, bisa membatalkan imannya. Maka kita dalam hal ini jangan main-main. Jangan apa? Main-main. Kemudian satu lagi disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, belumlah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim, hai Muhammad, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan ketika Rasulullah sudah memutuskan hukum, mereka tidak merasa keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka pun menyerahkan diri sepenuhnya kepada hukum Rasul. Ya Mas sekalian, di dalam tafsir Katsir dijelaskan ada dua orang yang berselisih. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Sampai di Rasulullah, kemudian orang yang bersih tadi, yang satu dibenarkan karena Rasulullah tahu bahwa ini orang yang benar, yang satu dikalahkan karena ini orang salah. Cuma di dalam aplikasi itu tidak jelaskan kasusnya. Cuma disebutkan apa? Yang ini dibenarkan Rasulullah karena ini orang benar, dan ini dikalahkan Rasulullah karena ini masalah. Kemudian orang yang salah ini, yang kalah ini, yang dikalahkan, yang disalahkan Rasulullah, nggak puas, sehingga berduanya kompromi. Kalau gitu kita datang ke Abu Bakar yuk, Anda puas sama Rasulullah, masa Anda salah nih, masa Anda apa? Salah, ente bisa yang salah. Akhirnya kita pada Abu Bakar. Ternyata apa yang diputuskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sama dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Ini yang salah masih ngotot juga nih. Yang salah masih ngotot. Kalau kita ke Umar aja deh. Ini masih belum puas, masa ada salah aja. Umar. Sampai Umar dia ngadu, apa yang kau inginkan? Apakah engkau sudah datangi Rasulullah SAW? Sudah. Apakah engkau sudah datangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sudah. Kemudian Umar masuk rumahnya dan ngambil pedang. Pedang. Nah, yang dikalahkan Rasulullah langsung dibabat oleh Umar, dibunuh. Kata Umar apa? Ente sama Rasulullah yang nggak percaya boleh dihukum apa? Sama Rasulullah apa? Nggak percaya oleh putusan Rasulullah apa? Ente masih belum puas sama Abu Bakar, juga nggak puas, makanya misalnya nih, sama pedangnya langsung. Kemudian Umar kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar telah membunuh orang mukmin. Turun ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman. Nah ini ayat ini. Jadi orang itu tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempercayai keputusan Rasulullah SAW. Turun ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itulah ini. Dan apa? Untuk membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena itu udah datang kepada Rasulullah SAW, itu masih nggak percaya juga. Abu Bakar juga itu nggak percaya juga. Rasulullah SAW saja itu nggak percaya. Itu apa?
langsung dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab. Maka kata Rasulullah, Umar telah membunuh orang itu ini. Demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka mau menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim yang menengahi fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan mimma qadaita, terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Wa yusallimu taslima, dan mereka serahkan semuanya dengan sepenuhnya kepada Rasul. Jadi apa? Kalau Rasul lagi nggak percaya, kan Umar mendingan ada penggal ini. Bayangkan Umar. Jadi nggak pakai layar ini. Ya itu udah datang Rasulullah udah. Kalau bahkan udah. Dia masih ke dalam, diambil apa? Pedangnya langsung apa? Dipenggal. Itulah. Itu keras. Umar kita tahu. Jangan sekalian rahimahullah. Jadi artinya bahwa tidak boleh kita menjadikan apa? Ketika Rasulullah SAW sudah sampaikan hadis-hadisnya, hendaknya kita sami'na wa ata'na. Kita taati, kita dengari dan kita taati. Jangan kita pertanyakan. Ketika Al-Quran turun tentang hukum, jangan kita pertanyakan. Ini kan kata, kok nggak bisa haram sih? Nggak bisa haram. Kok orang itu kok boleh? Kalau kita kok boleh? Oh, pernah ada cacing tanah di kampus, mana bisa cacing tanah dimatiin dengan berapa derajat sehingga dia nggak bisa mati. Kalau itu boleh dong. Bukan itunya, bukan karena cacing tanah, tapi karena ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diuji daging babi itu haram, mau nggak kita? Sehingga kita jangan mengorek-ngorek. Kemudian ini apa? Salah satu hal yang bisa membatalkan iman. Oleh karena itu ada sekali ada hukum. Dalam hal ini pokoknya ketika sudah disampaikan Al-Quran, karena sekarang ini banyak orang yang berani mengkritisi Al-Quran kan. Mungkin Al-Quran ini pembagian waris ini nggak adil, kenapa? Masa laki atau perempuan beda? Laki-laki satu, perempuan separuh. Berarti Allah nggak adil. Berarti kita jangan nyari Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memutuskan tentang hukum waris, kita imani saja. Kita imani saja, jangan kita saling samakan. Tentang bab jilbab, itu kan jilbab di padang pasir, di Saudi, di Arab. Jadi pantas kalau para wanita pakai jilbab, kenapa? Karena di sana pasir, ya angin banyak berhembus sehingga rambutnya apa? Kotor, kalau nggak ditutup. Kalau kita kan ngambil udah apa? Kenapa? Nggak ada pasir yang terbang, nggak ada debu yang terbang. Jadi akhirnya lagi sama-sama gitu. Padahal jelas kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi hendaknya dia apa? Nutupi apa? Aurat mereka. Jadi bukan kena padang pasir. Dimanapun. Jadi kalau masalah apa? Menutup aurat sama semuanya. Baik di padang pasir, di Eropa, di Asia, semuanya sama. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Jadi karena wahyu, hukum itu sama semuanya, nggak ada berbeda. Karena wahyu. Tapi kalau agama itu bukan wahyu, beda-beda. Cara ibadahnya beda, cara pakainya. Tapi kalau karena wahyu, maka semuanya sama. Cara ibadahnya, cara berpakaiannya, itu semuanya sama. Allah SWT ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga ketauhidan kita sehingga kita mati dalam keadaan beriman. Dan mudah-mudahan dengan kita masih dalam keadaan beriman, Allah SWT berikan kita surga jannatul na'im dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.